apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menampakkan sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, proses tubuh manusia ini ada beberapa organ yang ada di dalam dan ada di luar dengan fungsi yang luar biasa. Terkadang ada organ yang tidak diketahui dalam organnya dikarenakan dia diletakkan di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi biasanya secara tanda, korina maupun imarat, gejala maupun tanda akan tampak sesuatu yang ada di luar. Sakit yang ada di dalam, maka luar akan memberikan cerminan, ya, atau pantulan cermin. Maka terkadang seseorang akan mengatakan, walaupun mulutmu bilang tidak, maka matamu bilang iya, saya tahu. Ini sebenarnya terkadang bukan karena sok tahu, dikarenakan memang apa yang ada di dalam itu terkadang akan terlontar keluar dari beberapa organ. Maka begitu pula di dalam pengobatan klasik ini, di dalam mendiagnosa penyakit, paling tidak itu ada 3 kaidah utama. Yang pertama adalah mengetahui korinah, kemudian yang kedua mengetahui imarat, kemudian yang ketiga menetapkan berdasarkan firasat. Adapun korinah dan imarat adalah mengetahui gejala dan tanda yang muncul. Ya, korinah adalah yang menyertai penyakit, gejala yang muncul yang menyertai penyakit. Adapun imarat adalah tanda-tanda yang tampak pada tubuh, ya, baru kemudian disimpulkan berdasarkan firasat. Dan firasat itu ada 2, ada firasat yang hak, ada firasat yang batil. Ya, ini ada firasat yang dipergunakan oleh para peramal, ini firasat yang batil. Kemudian ada firasat yang hak yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Turuqul Hukmiyah, kemudian juga di Madarijus Salikin. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Tahdhib Aqidah Thahawiyah, juga menyebutkan tentang firasat yang hak. Dan firasat yang hak itu dibagi menjadi 2, yakni firasatnya kaum muslimin, yakni basiroh, ketajaman basiroh, semakin tinggi keimanannya semakin tajam firasatnya. Kemudian firasat yang kedua adalah firasat yang sering digunakan oleh para tobi, para hakim, ya, ketika menetapkan penyakit. Dan firasat ini muncul dan menetapkan firasat itu berdasarkan korina dan imarat. Jadi meskipun seseorang itu memiliki penyakit yang ada di dalam, maka akan muncul tanda-tanda yang ada di luar. Dan maka pada kesempatan kali ini kita hendak membahas gangguan penyakit yang ada di dalam juga, yakni gangguan ginjal dan kandung kemih, yang kemudian tetap saja berimbas. Contohnya ya, seseorang yang gangguan kandung kemih sering kencing lah, ya, atau kencingnya netes, terganggu, atau sakit pinggang lah. Ini kan namanya tetap ada gejala dan tanda-tanda yang muncul di permukaan tubuh. Entah itu pengeluaran urin, yakni ampas tubuh, tetapi tetap kaitannya dengan ginjal dan kandung kemih. Dan gangguan ginjal dan kandung kemih banyak hal, entah itu batu ginjal, batu kandung kemih, atau menyehatkan ginjal dan kandung kemih.
atau prostat itu masuk kategori ke situ, gangguan prostat ya. Itu masuk kategori ke situ. Dan kita akan membuat resep yang sederhana. Dari Dapur Sehat Roja kita akan menggunakan resep yang sederhana, yakni kita akan menggunakan nanas, buah jambu dan stroberi. Kemudian madu secukupnya digunakan untuk mengatasi gangguan ginjal dan kandung kemih. Ginjal masalah urinasi, masalah kencing, ginjal dan kandung kemih masalah kencing, bahkan termasuk masalah tulang sumsum. Ya, baik sumsum yang ke atas, ke dima, ke otak untuk mencerdaskan, ya, atau tulang untuk tumbuh kembang pada anak, kekuatan. Ya. Ini sebenarnya ke situ juga arahnya. Karena kalau menguatkan ginjal ini, jus yang kita bikin ini menguatkan ginjal dalam arti menguatkan tulang juga, menambah sumsum menguatkan tulang juga, mencerdaskan otak juga. Gitu. Kemudian menjaga telinga agar tidak berdenging, kemudian mencegah rambut agar tidak rontok. Ke arah situ juga arti penguatan ginjalnya. Jadi dia sebenarnya ini manfaatnya adalah untuk menguatkan ginjal dan kandung kemih. Jadi efeknya adalah mengatasi gangguan ginjal dan kandung kemih. Bukan dalam arti awam, tapi dalam arti gangguan ginjal plus fungsi-fungsinya. Termasuk untuk menjaga tulang ke arah sulbi, produksi sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Ya, maka kita gunakan beberapa berikut ini. Ya, antaranya kita pakai nanas. Ya. Itu beberapa potong. Kita gunakan 7 potong nanas. Ya. Kemudian kita gunakan 5 stroberi. Kita potong-potong dulu stroberinya. 5 buah stroberi. Ya. Kemudian jambu biji. Tidak harus menggunakan jambu biji merah, nggak harus. Ya, boleh menggunakan jambu biji yang seperti ini, yang hijau juga nggak ada masalah, kristal juga nggak masalah. Kita potong jambu bijinya. Dan biasanya untuk gangguan ginjal orang sering menggunakan yang hijau, bukan yang merah. Kalau yang merah itu biasa kita gunakan untuk hubungan dengan darah dan jantung. Dan boleh kita tambah jambu bijinya. Tergantung porsinya. Ini porsi untuk 2 orang. Kemudian kita kasih air jeruk Medan. Ini tujuannya kan kadang-kadang anak-anak nggak mau jus, nggak mau buah. Gitu. Nah tujuannya agar kita bikin biar lebih nikmat. 3 jeruk Medan kita belah, kemudian kita ambil airnya. Kemudian kita masukkan ini sekitar berapa ini? 175 cc. Nah, kita tambahkan air sekitar 25 cc agar airnya menjadi 200 cc. Kita tutup. Tapi kalau bagi yang tidak ingin terlalu kental, boleh ditambah airnya. Kadang-kadang orang jus terlalu kental juga kurang suka, maka boleh ditambahkan juga airnya.
Lalu kemudian kita blender. Kita blender. Oke, nikmat. Kemudian kita hentikan dulu. Tambahkan madu cukupnya. Madu sesuai selera. Kira-kira kalau ngasih madu kira-kira saja, dan ya bagi kawan semua sesuai selera madu. Ini sudah. Bagi yang kurang suka ampas boleh disaring, tapi sebenarnya nggak disaring juga nggak masalah. Ini porsi bukan untuk satu orang, jadi bisa digunakan beberapa orang. Tapi kalau untuk satu orang maka bisa menggunakan stroberi 3 atau 2, kemudian nanasnya 2 atau 3 potong, ya. Tetapi bikin banyak agar bisa ini porsi satu keluarga, biar keluarga itu dapat. Karena kadang-kadang kalau kita bikin sendiri satu orang ya sudah, semuanya orang nggak dapat, anak-anak nggak suka, maka bikin banyak sekalian. Begitu keluarga saya kalau bikin penuh semuanya minum, ya. Dan ini formulasi dari nanas, kemudian jambu biji, kemudian jeruk, ya, kemudian stroberi. Ini sebenarnya menguatkan ginjal, bukan cuma mengatasi gangguan kandung kemih dan ginjal. Tentang urinasi saja itu sebenarnya bukan cuma untuk meringankan batu ginjal, batu kandung kemih, ya. Tapi secara umum juga dia menguatkan ginjal. Jadi menguatkan ginjal dalam arti fungsi kekuatan ginjal bukan yang arah ke kandung kemih saja, tapi juga yang ke arah tulang, menguatkan tulang. Anak-anak buat tumbuh kembang gitu ya, kelincahan gerak, tumbuh kembang, kemudian juga mencerdaskan otak, mencegah kerontokan pada rambut, kemudian menambah esensi, menajamkan pandangan mata, ya. Kemudian juga ke arah yang turun ke sulbi, yakni membantu produksi sperma, menambah esensi, ya, menguatkan gerak sperma gitu ya. Kemudian menambah kesuburan pada pria maupun wanita. Jadi ke ginjal dalam arti ke bawah, yakni ke sulbi, kesuburan pria, dan juga ke arah tulang, menguatkan tulang ke atas, kemudian rambut, kecerdasan, menajamkan pandangan mata, menyejukkan kolbu, ya. Itu demikian. Ini resep sehat dari Dapur Roja yang digunakan untuk mengatasi gangguan yang disebabkan karena kelemahan ginjal dan kandung kemih, tepatnya karena bukan cuma gangguan ginjal dan kandung kemih, tapi mengatasi penyakit dikarenakan lemahnya ginjal dan kandung kemih, ya, dengan stroberi, nanas, kemudian jeruk, tambah madu bagi yang suka, atau suka manis boleh banyak, yang enggak juga nggak apa-apa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya dari Dapur Roja, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.